Ada satu momen dalam hidup yang tidak ditandai oleh tepuk tangan, tidak dirayakan siapapun, dan seringkali bahkan tidak disadari oleh orang lain. Momen itu adalah saat kamu berhenti menjelaskan dirimu, bukan karena kamu kalah, bukan karena kamu tidak punya jawaban, tapi karena kamu sadar tidak semua telinga pantas mendengar kebenaranmu. Kaum Stoik memahami ini sejak ribuan tahun lalu. Mereka tidak sibuk meyakinkan dunia, mereka sibuk menguasai diri sendiri. Karena satu hal yang pahit, namun nyata, adalah ini. Orang tidak salah paham tentangmu secara tidak sengaja. Mereka salah paham, karena itu lebih nyaman bagi mereka. Selama kamu terus menjelaskan, mereka merasa berkuasa. Mereka merasa kamu membutuhkan pengakuan. Dan kebutuhan itu adalah kelemahan. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin bebas, jangan menggantungkan ketenanganmu pada opini orang lain, tapi kebanyakan orang justru melakukan sebaliknya. Mereka menjelaskan niat baiknya, menjelaskan pengorbanannya, menjelaskan mengapa mereka diam, menjelaskan mengapa mereka berubah. Dan semakin banyak mereka menjelaskan, semakin sedikit mereka dihormati. Stoik tidak anti komunikasi. Mereka anti memohon untuk dipahami. Ada perbedaan besar antara menjelaskan dengan tenang dan membela diri dengan putus asa. Saat kamu terus membela diri, kamu sedang berkata, tanpa sadar, pendapatmu lebih penting daripada kedamaianku. Dan itu mahal harganya. Perhatikan ini baik-baik. Orang yang benar-benar berniat memahami kamu tidak butuh penjelasan panjang. Sementara orang yang berniat meremehkanmu tidak akan pernah puas. Sejelas apapun kamu bicara, di titik tertentu, diam bukan lagi kelemahan. Diam adalah seleksi. Kamu mulai memilih siapa yang layak mendapat energimu dan siapa yang cukup dibiarkan dengan asumsi mereka sendiri. Marcus Aurelius menulis, kamu tidak harus menjelaskan apapun kepada siapapun. Hidup sesuai nilai sudah cukup. Stoik mengajarkan satu sikap sunyi yang berbahaya. Biarkan hasil yang bicara. Tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan. Tidak semua tuduhan perlu dibalas. Tidak semua ejekan perlu dikoreksi. Kadang, membiarkan orang salah tentangmu adalah cara tercepat untuk melihat siapa mereka sebenarnya. Saat kamu berhenti bereaksi, orang yang hidup dari reaksimu akan panik. Saat kamu berhenti menjelaskan, orang yang hidup dari kebingunganmu akan kehilangan peran. Dan disitulah kekuatanmu kembali. Tenang bukan berarti lemah. Tenang berarti kamu tidak lagi mudah ditarik ke dalam kekacauan yang bukan milikmu. Ingat ini, kamu tidak diciptakan untuk dimengerti semua orang. Kamu diciptakan untuk hidup selaras dengan nuranimu. Jika hari ini kamu lelah menjelaskan, mungkin itu bukan tanda kamu salah jalan, melainkan tanda kamu sudah sampai pada kedewasaan yang tidak berisik. Diamlah dengan bermartabat, berjalanlah dengan nilai, dan biarkan dunia menyesuaikan diri tanpa perlu kamu memaksanya. Karena pada akhirnya, ketenangan batin adalah kemenangan yang tidak perlu saksi.